Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Gianto yang akrab dipanggil dengan Pak Gi. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini, Pak Gianto akan membahas tentang reaksi redoks, yaitu tentang konsep reaksi redoks, kemudian bilangan oksidasi, aturan menentukan bilangan oksidasi, dan cara menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam senyawa. Video ini akan saya bagi menjadi dua bagian ya, yaitu video bagian pertama dan video bagian kedua. Video bagian kedua nanti akan membahas tentang khusus reaksi redoks berdasarkan konsep bilangan oksidasi dan reaksi autoredoks. Oke, saksikan video ini sampai selesai. Selamat mengikuti. Oke, seperti biasa, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan materi, ada pertanyaan yang harus kalian selesaikan sebagai tugas pembelajaran hari ini. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut. Oke, kita bahas yang pertama yaitu konsep reaksi redoks yang melibatkan oksigen. Reaksi redoks terdiri dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Menurut konsep reaksi redoks yang melibatkan oksigen, bahwa reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Contohnya misalnya reaksi penguraian oksida raksa. Oksigen dari HGO dilepaskan menjadi O2, terjadi pelepasan oksigen. Nah, reaksi semacam ini disebut reaksi reduksi. Kemudian reaksi oksidasi menurut konsep ini adalah bahwa reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Contohnya misalnya reaksi pembentukan tembaga oksida. Ini tembaga mengikat oksigen membentuk tembaga oksida, terjadi pengikatan oksigen. Berikutnya konsep yang kedua yaitu konsep reaksi redoks yang melibatkan elektron. Menurut konsep ini, reaksi reduksi yaitu reaksi yang terjadi karena adanya pengikatan elektron. Contohnya yaitu reaksi pengikatan elektron oleh ion tembaga. Ini Cu2+ mengikat 2 elektron membentuk Cu. Sedangkan reaksi oksidasi menurut konsep reaksi redoks ini adalah reaksi yang terjadi karena pelepasan elektron. Nah, contohnya misalnya reaksi pelepasan elektron oleh atom seng. Seng membentuk ion Zn2+ dengan melepaskan 2 elektron. Selanjutnya konsep yang ketiga yaitu konsep reaksi redoks yang melibatkan bilangan oksidasi. Menurut konsep ini, reaksi reduksi yaitu reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi atau bilog, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau bilog. Perhatikan contoh reaksi berikut ini. Reaksi seng dengan HCl akan membentuk ZnCl2 dan H2. Reaksi ini adalah reaksi redoks, karena di dalam reaksi ini nanti akan terjadi perubahan bilangan oksidasi, yaitu penurunan bilangan oksidasi dan kenaikan bilangan oksidasi. Nah, bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi pada reaksi seperti ini?
saksikan terus video ini karena nanti di bagian belakang kita akan membahas tentang bilangan oksidasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini zat N akan mengalami perubahan bilangan oksidasi setelah membentuk ZnCl2. Demikian juga hidrogen pada HCl ini akan mengalami perubahan bilangan oksidasi karena membentuk gas hidrogen. Nah, perubahan bilangan oksidasinya, Zn ini disebut unsur bebas. Maka di sini Zn memiliki bilangan oksidasi 0. Zn ini memiliki bilangan oksidasi plus 2. Kemudian hidrogen di sini memiliki bilangan oksidasi plus 1, sedangkan hidrogen pada molekul gas hidrogen ini disebut molekul bebas, ya, sehingga memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Nah, dari sini terjadi kenaikan bilangan oksidasi pada Zn membentuk ZnCl2, yaitu dari 0 menjadi plus 2. Maka reaksi pembentukan ZnCl2 ini disebut reaksi oksidasi. Nah, sedangkan pada HCl hidrogennya plus 1 terjadi penurunan bilangan oksidasi dari positif 1 menjadi 0. Nah, peristiwa ini disebut dengan reaksi reduksi. Hasil oksidasinya adalah ZnCl2. Nah, ini reaksi oksidasi, maka yang di sebelah kanan tanda panah ini namanya hasil reaksi. Karena ini ada di reaksi oksidasi, nah ini adalah hasil oksidasi. Sedangkan hasil reduksinya adalah gas hidrogen. Nah, jadi di sebelah kanan tanda panah ini adalah hasil reaksi. Ini hasil reaksi oksidasi, ini hasil reaksi reduksi, yaitu gas hidrogen. Kemudian oksidator. Oksidator adalah zat yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Nah, oksidatornya adalah HCl, atau zat yang mengalami reduksi disebut oksidator, sedangkan zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor, karena reduktor ini akan menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Jadi sekali lagi, oksidator adalah zat yang mengalami reduksi, sedangkan reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atau disingkat biloks yaitu jumlah muatan positif dan negatif pada suatu atom. Contohnya misalnya unsur kalsium kita tahu memiliki nomor atom 20. Maka konfigurasi elektronnya adalah 2882. Nah, ini yang saya tulis merah ini adalah elektron pada kulit terluar atau disebut elektron valensi. Agar mencapai kestabilan, atom kalsium ini melepaskan 2 elektron valensinya. Ya, sehingga kalsium ini memiliki muatan Ca2+ karena melepaskan 2 elektron. Sehingga ion Ca2+ ini artinya melepaskan 2 elektron. Biloks ion Ca2+ sama dengan plus 2. Berikutnya, aturan menentukan bilangan oksidasi suatu atom. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Unsur bebas adalah unsur yang tidak bergabung atau berikatan dengan unsur lain. Unsur bebas ada yang berbentuk atom seperti atom karbon, Ca, Cu, Na, Fe, Al, Ne, dan lain-lain. Unsur bebas juga berbentuk molekul. Ada yang diatomik seperti H2, O2, Cl2, kemudian ada tetraatomik P4 dan S8 belerang. Perhatikan reaksi berikut ini. Pada reaksi berikut ini,
Seng dan H2 ini disebut unsur bebas karena tidak berikatan dengan unsur lain. Berbeda dengan HCl dan ZnCl2, sehingga Zn ini akan memiliki bilangan oksidasi 0. Ya. Jadi unsur bebas memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Kita lanjutkan ke aturan yang kedua. Bilangan oksidasi ion monoatom atau satu atom dan poliatom yang lebih dari satu atom sesuai dengan jenis muatan ionnya. Misalnya bilangan oksidasi ion monoatom Na+, Mg2+, Al3+, ya, berturut-turut adalah +1, +2, dan +3. Sedangkan bilangan oksidasi ion poliatom, ion yang terdiri dari lebih dari satu atom seperti NH4+, SO42-, PO43-, berturut-turut adalah +1, -2, dan -3. Aturan berikutnya, bilangan oksidasi unsur logam golongan 1A, 2A, dan golongan 3A pada senyawa sesuai dengan nomor golongannya. Misalnya golongan 1A, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium ini memiliki bilangan oksidasi +1 pada senyawa. Contohnya misalnya bilangan oksidasi Na dalam senyawa Na2SO4 adalah +1 karena Na ini adalah golongan alkali atau golongan 1A. Kemudian golongan logam, golongan 2A maksud saya, antara beryllium, magnesium, kalsium, strontium, dan barium ini memiliki bilangan oksidasi +2. Contohnya misalnya bilangan oksidasi magnesium dalam senyawa MgCl2 adalah +2 karena Mg adalah golongan 2A. Berikutnya golongan 3A, logamnya yaitu aluminium memiliki bilangan oksidasi +3. Contohnya bilangan oksidasi aluminium dalam senyawa Al2O3 adalah +3. Aturan berikutnya, bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawa umumnya +1 atau +1. Sedangkan bilangan oksidasi hidrogen sama dengan -1 jika berikatan dengan logam. Contohnya misalnya bilangan oksidasi hidrogen dalam H2SO4 +1. Karena di sini tidak ada logam, maka umumnya di sini adalah +1. Berikutnya, bilangan oksidasi hidrogen dalam AlH3 itu -1 karena Al adalah unsur logam. Berikutnya yang kelima, bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa umumnya -2. Bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa peroksida sama dengan -1. Perhatikan contoh berikut ini. Bilangan oksidasi oksigen atau O dalam H2O itu -2, sedangkan bilangan oksidasi O dalam H2O2 ini hidrogen peroksida adalah -1. Demikian juga bilangan oksidasi O dalam barium oksida sama dengan -2, tapi bilangan oksidasi O dalam barium peroksida sama dengan -1. Oke, kita lanjutkan aturan berikutnya, yaitu jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk senyawa sama dengan 0. Contohnya misalnya jumlah bilangan oksidasi dalam senyawa H2SO4 ini sama dengan 0. Nah, ini bisa diuraikan bahwa dalam H2SO4 ini 2 kali bilangan oksidasi hidrogen ditambah dengan bilangan oksidasi S karena ada 1 ya, ditambah 4 bilangan oksidasi O. Nah, berdasarkan ketentuan aturan bilangan oksidasi di depan, bahwa bilangan oksidasi hidrogen ini umumnya +1. Di sini +1 karena ini tidak ada logam ya. Di sini hanya +1, sedangkan oksigennya tadi umumnya adalah -2. Ini bukan peroksida, berarti O-nya adalah -2. Nah, sedangkan S ini belum diketahui. Maka dengan cara ini kita bisa mengetahui juga bilangan oksidasi S-nya nanti berapa. Nah, kemudian kalau kita masukkan
maka bilangan oksidasi H-nya kan +1 dan bilangan oksidasi O-nya -2. Di sini bisa dihitung berapa bilangan oksidasi S-nya. Nah, nanti bilangan oksidasi S-nya ketemu 6. Jadi kalau dijumlah hasilnya adalah 0. Gitu ya. Jadi dengan cara ini kita bisa menentukan bilangan oksidasi salah satu unsur yang belum diketahui. Gitu ya. Aturan berikutnya yaitu jumlah bilangan oksidasi unsur dalam ion poliatom sama dengan jumlah muatannya. Contohnya misalnya jumlah bilangan oksidasi dalam ion poliatom SO4 2- ini sama dengan -2. Nah, ini bisa diuraikan. Ya, jika diuraikan, S-nya ada 1, bilog S ditambah 4 bilog O sama dengan -2. Nah, kita tahu bahwa bilangan oksidasi O ini adalah -2. Maka di sini bilog S ditambah 4 kali -2. Jadi bilangan oksidasi O kan tadi -2 ya. Sehingga di sini bilog S sama dengan plus 6. Berikutnya jumlah bilangan oksidasi dalam ion poliatom amonium atau NH4+ sama dengan +1. NH4+ kalau dijumlah sama dengan +1. Jika diuraikan, maka bilog N ditambah 4 bilog H sama dengan +1. Nah, bilog H tadi di depan sudah disebutkan bahwa bilangan oksidasi hidrogen umumnya +1. Dimasukkan di sini sehingga menjadi bilog N ditambah 4 kali +1 sama dengan +1. Sehingga kita bisa menentukan berapa bilog N dalam NH4+. Itu hasilnya -3. Berikut ini adalah rumus dan nama ion poliatom, karena ini sangat penting nanti jika kita akan menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam senyawa jika ada 2 atom atau lebih belum diketahui bilangan oksidasinya menurut aturan bilangan oksidasi yang sudah kita bahas di depan. Ya, jadi sekali lagi jika nanti diperlukan maka bisa dilihat rumus dan nama ion poliatom berikut ini. Oke, kita lanjutkan ke aturan berikutnya, yaitu bilangan oksidasi unsur halogen. Golongan halogen ini golongan 7A di dalam sistem periodik yang terdiri dari F, Cl, Br, dan I. Bilangan oksidasinya -1 jika berikatan dengan unsur logam. Contohnya misalnya bilangan oksidasi Cl sama dengan -1 dalam senyawa FeCl2. Bilox Fe ditambah 2 bilox Cl sama dengan 0. Sehingga bilox Fe ditambah 2 kali bilox Cl-nya adalah -1. Sehingga kita bisa menentukan berapa bilox Fe dalam senyawa FeCl2, yaitu sama dengan +2. Oke, kita lanjutkan ke cara menentukan bilangan oksidasi unsur di dalam senyawa. Langsung saja. Tentukan bilangan oksidasi S dalam senyawa aluminium sulfat Al2SO43 berikut ini. Ada 2 cara ya, yang akan saya berikan di sini. Yang pertama, menggunakan cara pertama, yaitu cara ke-1, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa sama dengan 0. Jadi kita jumlahkan bilangan oksidasi unsur-unsur tersebut sehingga menghasilkan 0. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa bilangan oksidasi O ini adalah -2. Nah, sesuai dengan aturan bilangan oksidasi ya, bahwa bilangan oksidasi O umumnya adalah -2. Kemudian kita juga bisa mengetahui bilangan oksidasi Al. Karena Al ini golongan 3A, maka dia memiliki bilangan oksidasi +3. Sehingga kita bisa menentukan berapa bilangan oksidasi S di sini dengan menjumlahkan bilangan oksidasi keseluruhannya. Nah, kalau diuraikan, maka pada senyawa Al2SO4 ini terdiri dari 2
berarti 2 kali bilangan oksidasi Al karena atom Al-nya ada 2, ditambah dalam kurung SO4 3 kali, berarti S-nya ini ada 3. 3 kali bilangan oksidasi S ditambah dengan O-nya 4 kali 3, berarti 12 bilangan oksidasinya O. Nah, kemudian kita masukkan bilangan oksidasi yang sudah diketahui. Al-nya plus 3, kemudian oksigennya min 2. Kemudian kita hitung. Nah, di sini kita bisa menentukan berapa bilangan oksidasi S ya. Jadi 3 kali bilangan oksidasi S sama dengan 18, maka bilangan oksidasi S-nya adalah 18 dibagi 3, hasilnya adalah plus 6. Nah, cara kedua ini adalah cara yang paling singkat menggunakan ion poliatom, di mana Al2SO43 ini mengandung ion poliatom SO4, di mana SO4 muatannya adalah 2-. Nah, ini kegunaan dari tabel ion poliatom tadi ya. Jadi di sini SO4 kita tinggal menghitung S dari SO4 2- ini saja. Nah, jumlah bilangan oksidasi unsur dalam ion poliatom sama dengan muatannya. Nah, tadi di aturan penentuan Bilog seperti ini ya, jumlah bilangan oksidasi unsur dalam ion poliatom sama dengan muatannya. Jadi kita tinggal menjumlahkan ion poliatom ini saja. Nah, sehingga jumlah Bilog dalam SO4 2- sama dengan min 2. Kita uraikan, Bilog S ditambah Bilog O kita tahu min 2, berarti 4 kali min 2 sama dengan min 2. Sehingga Bilog S-nya sama dengan Bilog S-nya hasilnya plus 6, sama. Bilog S-nya sama-sama plus 6. Nah, kalau ini caranya agak lama, ini caranya lebih singkat dengan syarat bahwa kalian harus hafal ion poliatom ini ya, SO4 muatannya 2-. Ini harus hafal. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya, yaitu tentukan bilangan oksidasi Fe dan N dalam senyawa besi 2 nitrat atau FeNO32. Nah, perhatikan di sini rumusnya. FeNO32. Dari rumus ini kita hanya tahu berdasarkan aturan bilangan oksidasi O saja. Kita belum mengetahui berapa bilangan oksidasi Fe dan belum tahu berapa bilangan oksidasi N. Maka untuk menyelesaikan soal ini kita tidak bisa menjumlahkan karena ada 2 atom yang belum diketahui bilangan oksidasinya. Lalu bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan data dari ion poliatom. Di sini FeNO3 ini mengandung ion poliatom NO3. Sehingga kalau diuraikan, FeNO3 ini akan terurai menjadi di sini ion poliatomnya NO3. NO3 ini kita tahu NO3 nitrat ini muatannya adalah min 1. Jadi NO3 min 1 di sini ada 2, berarti 2 NO3 min. Nah, di dalam senyawa netral ini jumlah muatannya harus sama dengan 0. Kalau di sini 2 min, maka Fe-nya adalah 2 plus. Sehingga kalau 2 plus ditambah 2 min hasilnya 0. Di sini jumlah bilangan oksidasi dalam senyawa FeNO32 ini harus 0. Nah, dari sini kita sudah tahu langsung berapa bilangan oksidasi Fe ya. Jadi bilangan oksidasi Fe sudah kelihatan di sini adalah plus 2. Lalu kita tinggal mencari berapa bilangan oksidasi N. Caranya yaitu dari ion NO3 ini, dari ion poliatom. Nah, kita uraikan. Nah, bilangan oksidasi N dalam NO3 min. Ini jika diuraikan, Bilog N ditambah 3 Bilog O sama dengan min 1. Nah, jadi sekali lagi Bilog N ditambah 3 bilangan oksidasi O sama dengan min 1. Kita tahu bilangan oksidasi O sama dengan min 2. Sehingga Bilog N sama dengan 3 dikali min 2. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bilangan oksidasi N sama dengan plus 5. Jadi sekali lagi, jika di dalam menentukan bilangan oksidasi ada 2 unsur yang belum diketahui bilangan oksidasinya, maka bisa menggunakan data dari ion poliatom seperti ini ya.
Demikian tadi pembahasan mengenai reaksi redoks bagian pertama, yaitu tentang konsep reaksi redoks, bilangan oksidasi, aturan bilangan oksidasi, dan cara menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam senyawa. Jika ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa saksikan video bagian yang kedua, yaitu tentang reaksi redoks berdasarkan konsep bilangan oksidasi serta reaksi autoredoks. Oke, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.